debata nasumurung sian saluhung ruas nihuria nama dohoti kebaktian pukul sia secara live streaming. Tuhan ma nama maso-maso parsaurata alai teristimewa ma Tuhamu amang inang ruas nihuria atik adong namar sahid di bagasan tikion mengikuti ibadah ini dalam kondisi sakit baik di rumah atau di rumah sakit. Kami mendoakan amang inang diberikan kesehatan, tetap semangat walaupun mengikuti ibadah tidak dari gereja ini. Tuhan memberkati kita semua. Huriana hinaholongan di bagasan Kristus Yesus, masuk mahita tu minggu pasapuluh limahon dung Trinitatis, tabukama bibelta jamita di minggu sadarion, tersurat di surat Apostel Paulus na parjolo tuhuria Korin, bidu opat, mamuka sian ayat sada sahatu ayat 5. Songonon ma hatani debatana tersurat disi. Dirajumi jolmai mahami parhalado ni Kristus, jala juara bagas ni aka hahomio ni debata. Jumolo di pangido di aka juara bagas, naing haposan nasida jupang. Otik doi huetong, anggohamu manang rapot paruhuman ni jolma manguhumi au. Au pe dang huhumi diriku. Aidangadong salaku anggo nahuboto. Alai dada gabe pitor au hinorhon nii. Tuhanido manguhumi au. Dibaheni unang hamu manguhumi di nasotikina tagan soro Tuhani. Patiuron nado nabuni di naholom. Jala papataron nado tahi-tahi ni roha. Disi madapotan puji-pujian ganup sian debata. Ido amanginang saat niturpuk sadarion. Unang hamu manguhumi, jangan menghakimi. Onma topik minggu sadarion. Unang hamu manguhumi, jangan menghakimi. Huriana hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Saya tidak tahu apakah kita sepakat dengan pernyataan yang mengatakan demikian. Umurado mamereng hasalaan nidongan. Sian hasalaan dirita sadiri. Lebih mudah melihat kesalahan orang lain, kekurangan orang lain, daripada melihat kekurangan diri sendiri. Hatop-hatop mamereng hahorangan nidongan. HP hahurangan na sohea diida. Obarmai tuna tersurat di Matius pitu ayat sada satu ayat 5. Unang hamu manguhumi asa onang uhum hamu. Unang do silbak-silbak disi malolong nidongan boy ni ida. HP ia nasa tiang na di matana dang diatoi. Seringkali kita mudah melihat kekurangan orang lain, kelemahannya, ikon songono donian asa denggan. Ikon ibahin donian asa denggan. Mulo parhalado idama songonon manian parhalado asa bui. Mulo on songonon saya dong komentar. Ale mulo dok hamu magabi parhalado radi dot hamu tahe unang majolo kaninna. Jadi sering sekali kita jatuh kepada orang-orang yang mudah mengkritik, melihat kekurangan. Manang heado tahe daida apalagi aka ama kalau gemar menonton sepak bola. Kadangkala komentator sepak bola ini lebih pintar dari pemain sepak bola. Kan itu komentari dotong, salah do, harusnya begini, harusnya begitu. Lebih pintar mereka dari pemain bolanya. Manang heado tahe hitamangi huton festival kor. Molong ngata luat tong pitoridok ma. Ay sa sitong nadang denggan juriin na kan. Have suara nami do na baling mantap. Satu suara. Seragam nami pesong unima marhilong. Api dang bui juara sa danin na kan.
Dan kalau yang lainnya dianggap juara satu, Peter matong komentar tak. Tahe buasa bui juara sada ya apa pamerengan nami. Kurang denggan do suarana pe fals do. Kondektor nape wah sudah mai kritik. Sahatu si patuna. Si patuna bidang seragam. Buasa bui juara ini kan. Jadi amang inang sering kali kita merasa bahwa kita yang paling benar. Aku dona paling sitong, yang lainnya tidak ada kekurangannya. Dan ini sering terjadi realita. Karena kita sering tidak terima dengan kenyataan. Jadi Roma hita madabu mahita gabe komentator ulung. Mau di bahasa Sinoaengon di dogma netizen maha benar. Godang maaka kritik-kritik disikan itu. Tapi kalau beliau diminta tidak mau. Tapi mengkritiknya nomor satu. Manguhumi mamereng hasalaan nidongan. Lalu topik minggu hari ini mengajak kita dengan satu tema yang sangat sederhana. Nang hamu menguhumi. Jangan menghakimi, sederhana sekali. Tapi kita sering jatuh kepada kondisi yang dikatakan pada topik minggu hari ini. Dan ini juga yang diserukan oleh apostol Paulus tuhuria Korin. Nagabe jami tadi hita di bagasan tikion. Paulus memberikan surat yang pertama kepada jemaat Korintus, paingoton nasida. Aladong masalah. Ada kondisi yang tidak baik di tengah jemaat Korintus pada waktu itu. Godang do masalah jupang di Huria Korin. Ala kota pelabuhan do luati. Meragam suku naro mangebati luati. Jala ruas ni Huriana pe meragam majemuk. Itu sebabnya jemaat Korintus mengalami perpecahan. Dan kalau kita boleh lihat amang inang 1 Korintus pasal 1 ayat 12 hujaha ma tu hita saluhutna. Alai odo hudok adong do dihamu namadok si seanisi Paulus doau. Nadeba si Apolos doau. Nadeba si Kepas doau. Nadeba si Kristus do anggoau. Sada Korinsada ayat 12. Dari sini kita bisa lihat terjadi sesuatu di jemaat Korintus. Mereka terpecah-pecah menjadi paling sedikitnya sebagaimana yang tertulis di dalam kitab 1 Korintus ini ada 4 golongan. Terpecah masa parbulat-bulaton. Golongan ni si Apolos doau. Mulo si Paulus doau. Mulo hami Kepas do hami. Mulo hami Kristus do. Jadi mereka menganggap dirinya paling benar. On mabocir na masa. Pasitong-sitong diri nasida. Mereka membenarkan kelompoknya. Roma nasida pasitong dirina masa maparbolat-bulaton. Terjadilah perpecahan odo namasa. Terjadilah suatu sikap yang sering mereka lakukan menghakimi. Hamido nasitong golongan ni si Paulus, Apolos. Hamido nasitong ay hamido golongan Paulus isarana. Dan satu lagi Kepas dan yang lainnya Kristus. Paling tidaknya kita temukan melalui tulisan ini ada 4. Jadi molonunga di tongani Huria adong parbulat-bulaton. Wah sulit sekali. Akan selalu terjadi kebenaran menurut kelompok-kelompoknya. Hamido ina Naomi. Hamido lansia. Hamido SPH. Hamido Korwik. Anu dan seterusnya. Jalakor nami do na paling denggan. Kelompok nami do na paling kompak dan seterusnya. Kalau sudah di gereja mulai ada yang demikian, ini membahayakan. Jalan mulu ngamar Quran non saya punguan kor Roma kritikus. Suara saya na hurang dohu bikin nak kaningan ate. Ido inna. Suara tuluna, suara duana dan terbigi. Jadi mulai muncul kritikus, apalagi di luar punguannya. Hati-hati, kalau di gereja sudah seperti itu, apalagi di luar. Ini terjadi amanginang di jemaat Korintus. Sehingga Paulus tidak cukup mengirimkan suratnya 1 kali, sampai 2 kali. Sada Korin dohot,
Dua kali dia ingatkan karena gereja itu tidak juga mengalami pemulihan. Tong masa parbolat-bolaton di nasida. Didoksi apostel Paulus masuk tung masa parbolat-bolaton di hamu. Jangan kamu menganggap dirimu paling benar. Jangan engkau menganggap dirimu na paling sitong na asing naidang denggan. Dan hari ini kita disapa juga untuk menjadi orang-orang Kristen. Sotong adong didirita amanginang audona paling sitong. Tidak. Mari kita ikuti pada ayat demi ayat nats hari ini. Di ayat naparjolo didok si apostel Paulus dirajumi jolmai mahami parhalado ni Kristus jala juara bagas ni aka hahomiyo ni debata. Yang ayat 1 Paulus mau menegaskan tong mahami parhalado sa luhutna. Apolos, Paulus, Kepas, Kristus, kami ini semua bereng mahami parhalado sadado hami. Unang adong na paling mengutamakan yang satu dengan yang lainnya jangan. Makanya dikatakan pada ayat 1 tong mahami parhalado juara bagas. Juara bagas ini maknanya sangat dalam ya Amang Inang. Kalau juara bagas sahalak doi dipilit, sian godang halak on ma juara bagas. Apa tugasnya? Mengatur, dipercayakan, memberi tanggung jawab, asabui seimbang, asabui denggan mardalan. Tugasnya sangat berat. Itulah juara bagas. Jaladidog di ayat sadawon asa unang masa parbolat-bolaton supaya jangan terjadi keributan di tengah jemaat Korintus. Anggaplah kami ini, lihatlah kami ini sebagai satu korps, satu wadah. Kami ini memiliki tugas yang sama. Ay juara bagas dohami. Parhala doni Tuhani dohami. Napasahaton aka hahomiyoni debata. Jalan apa duahon di dok, jumolo dipangido di aka juara bagas, naing haposan nasida Jepang. Apa itu artinya? Mereka harus menjadi orang yang dapat dipercaya. Hari ini Amang Inang dipaingot haten di bata dohita, ikon gabi halak na haposan dohita. Jadilah Amang Inang menjadi orang yang dapat dipercaya. Seseorang itu bernilai, berintegritas kalau ucapannya dapat dipercaya. Perkataannya harus bisa dipercaya. Unang asing di hata, asing di pambahenan. Ahado tayo edday madok lain. Hatop na yakin na Naomi onate. Hape uri puro siya nung nalus na. Gabi humatop na berbaju ungu sa darion. Lain di bibir, lain di hati. Ini juga sering terjadi. Asing di hata, asing di pambahenan dohot di roha. Ikon boy hita gabi halak na haposan. Amang Inang miliki karakter orang-orang Kristen yang dapat dipercaya. Kata-katanya dapat dipercaya. Nilai kita itu kalau kita bisa dipercaya. Hacit do molo nunga didok dan haposan au di ibana. Sakit sekali kalau orang sudah tidak percaya lagi kepada kita. Pergebis doi, nagudangan hatani, dan porseau di ibana. Kalau sudah tidak dipercayai lagi, kita sudah tidak punya nilai, tidak punya integritas. Ada seorang motivator dalam ceramahnya, dia mengangkat uang 100.000. Dia katakan, Bapak Ibu saya kalau kasih 100.000 ini mau? Naomi mau lidok 100.000, udah ngulut dolar mania nanti. Mau kata mereka pada waktu itu. Lalu kalau saya gulung-gulung uang ini sekarang sudah berubah bentuknya, masih ada yang mau? Tidak berkurang, tetap mau Nina. Kalau begitu saya jatuhkan dulu uang ini, lalu sekarang sudah kena debu, sudah terinjak juga, diangkat lagi uangnya. Masih ada yang mau Bapak Ibu uang ini? Masih. Kenapa? Karena punya nilai. Karena uang itu ada nilainya. Bagaimanapun bentuknya,
selama dia itu punya nilai, orang akan sangat meminatinya. Nilai seseorang, nilai kita Amanginang, kita harus bisa dipercaya. Kalau kita sudah tidak bisa dipercaya, bagaimanapun bentuk kita, cantiknya kita, sudah halak mamereng, na paling bagak dohita. Tapi kalau sudah tidak dipercaya, tidak ada orang yang mau. Tidak ada orang yang mau memberikan keyakinannya lagi kepada kita. Mau lemah kata ipe hita, padok maisi inna kan? Ibagas rohana, ngau botoho. Nagudangan hatam inna kan? Oh itu, di bagasan rohana, padok maisi itu inna kan? Padok maisi eda. Jadi mau bagaimanapun penampilan kita, kalau sudah tidak punya nilai, tidak ada artinya. Itu sebabnya, jadilah orang yang bisa dipercaya. Ucapan kita harus bisa dipercaya. Naung marpahopu, sipata akka opungon, opung doli, opung boru, asabu ya tong juara pahopunai, nanti juara opung ya, nanti dikasih opung nanti ya hadiah ini dan itu. Dung juara tong pahopunai, nanti ya opung ya, nanti belum datang gaji pensiun opung. Bulan depan pun begitu, akhirnya dia tidak percaya lagi. Opungnya mengatakan apapun, gak percaya aku sama opungin nak. Iya, jadi penting sekali apalagi untuk anak-anak. Jangan pernah menjanjikan apapun, juga orang tua, muda-mudi, keluarga muda. Jangan pernah menjanjikan apapun dan tidak bisa merealisasikannya kepada anak kita. Anak kita juga akan tumbuh menjadi orang yang pendusta. Kalau sudah dimulai dari orang tuanya. Mereka itu melihat orang tuanya, mama saya saja waktu itu tidak memenuhi janjinya, dia tumbuh menjadi karakter anak yang tidak mau juga memenuhi janji. Sekali lagi Amanginang, kita diingatkan hari ini melalui firman Tuhan pada ayat yang kedua. Gabe halak nahaposan mahita. Jadilah orang yang dapat dipercaya. Ikon pos dorohani halak tuhita. Orang harus yakin kepada kita. Apa yang kita ucapkan itu bermakna. Apa yang kita ucapkan itu dapat mereka pegang. Ikon songoni mahita. Jadilah karakter yang demikian. Ema naparjolo. Napaduahon di ayat tulu didok disi. Ini pernyataan Paulus yang luar biasa. Otik doi huetong anggohamu manang rapat paruhuman ni jolma manguhumi au. Au pedang huhumi diriku. Ayat yang ketiga ini Paulus memberikan suatu pernyataan. Kalaupun saya dihakimi di depan banyak orang. Kalaupun saya dicaci maki banyak orang. Meletung pe di pahata-hata au. Otik doi huetong. Tak kuanggap itu. Isehita, molonga di pahata-hata otik, pitor migren. Pitor dang bui mangan. Mailau, ay di pahata-hata pedang songoni. Dang robeau tu gereja. Mailau, di pahata-hata halak. Lihat Paulus, dia berkata apa? Otik doi huetong, mulu bahasa si sonarion gak kuanggap itu. Mulu di pahata-hata peu loki sih. Biarkan. Dan ini yang sering terjadi kepada kehidupan kita. Molotung pedong kritikus ulung. Kalaupun ada komentator bola yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kalau ada orang yang mengkritik kita, jangan langsung berkecil hati. Pitor madele hita. Karena faktanya Amanginang realita doon. Dengan petaula belum tentui dengan diidahalak. Yang baik kita lakukan belum tentu itu baik menurut orang lain. Nah dengan tapatupa bisa itu anggapannya jadi negatif oleh orang lain. Saburju-burju nasa sahalak saya dong do. Nasomak kalau mohon ibana. Tapi ada yang bilang seburuk-buruknya orang ada aja yang membelanya. Jadi dalam realitas kita Amanginang, kehidupan kita setiap hari, mulu adong napa hata-hata hita, sahatu pinggol tahun si pareo tahun, kita dengarkan, jangan itu mematahkan semangat kita. Unang mempengaruhi hapor seota, gak bedang olo hitam mangulahon akka, na sada nanian nanaing taula.
Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang kedua mari kita belajar seperti yang dikatakan oleh Paulus. Jangan hidup dari omongan orang lain. Nanti kita lihat ayat yang terakhir. Debatama nama memuji-muji kita. Dan kalau ada orang yang memuji kita, jangan langsung senang amanginang. Kalau sudah dipuji jangan langsung melayang. Kalau sudah dikritik jangan langsung jatuh. Aina memuji-mujiut pedang sudah tulus sih. Pos doroh aku sih. Ya kan amanginang? Satu lebih hita. Dengar dong nama ngalusi. Berarti oleh nau. Amanginang yang terkasih, kalau kita mau dipuji-puji oleh manusia, boleh. Tapi jangan karena pujian itu menjadi kita orang yang sangat berharap tentang itu. Kita lihat nanti ayat yang kelima. Jadi mulu dipahata-hata pehita orang denggan. Jangan mematahkan semangat kita. Tetap lakukan yang baik. Di tempat kita bekerja juga. Di tongani keluarga pe songoni. Ai sipata di tongani keluarga pe adong do. Nah orang memandang denggan. Natabayan. Bering opusi tarong galonin na. Saya ibain songoni. Nah so ibu atau ibana do songo dia di keluarga tahunin nah. Padahal tujuannya baik. Kritikan pedas datang dari mana saja. Satu prinsip amanginang, kalau itu baik, kalau itu benar, lakukan. Semakin benar, makin banyak kritikus-kritikus yang mengkritik kita. Lakukan terus yang baik. Di tongan di huria pe, kapar halado amanginang. Kalau ada banyak sekali masukan-masukan yang berharga, mari kita terima. Unang Peter Madele ate, dan ngulubiau parhalado, nagodangan aka masukan doot kritikin na. Dung sidung mingguan Peter masuk maaka, masukan-masukan dohot saluhut na, jadi patah semangat. Oh tidak, selama orang memberikan masukan yang berharga bagi kita itu untuk membangun kita. Jadi di hita amang inang, taberek luar biasa dosi Pauluson. Ini jemaat Korintus yang mendirikan Paulus. Tapi dia sendiri dipahata-hata di Huriai. Bereng matong si Pauluson. Pitor laudo ibana. Tu Efesus. Pajupang dohot si Aquila, rap dohot si Aquila dot Priscilla. Itu perjalanannya. Jadi dia dirikan sebentar Korintus. Lalu dia pergi. Di sanalah dia nanti berjumpa dengan Apolos. Disuruh sama Apoloson melanjutkan pelayanan di Korintus. Jadi kalau cerita latar belakangnya demikian. Dipahata-hata si Paulus di Huria Korintus. Padahal yang mendirikan Korintus, Paulus. Makanya kita akan temukan pada ayat yang keempat, dang adong salahku. Itu dia katakan ayat 4, dang adong salahku. Karena mereka menceritakan semua kekurangan Paulus. Alani amanginang, sudah ada yang mendirikan jemaat Korintus, ibana musa dipahata-hata isi. Datanglah kita sekarang, dipahata-hata ubah songonon. Dok masongon si Paulus, nanti dok di ayat, na patuluh nih, otik doi, huetong. Jadi mau ladong na pahata-hata hamu di pasat tuhamu amanginang, eda idok songonon hamu bason, oh ido otik doi huetong. Jadi biblis sekali kan jawabannya. Ay songon na didok ni si Paulus doi. Inang songonon, amang songonon, eda songonon. Oh ido, songon dia musay dok. Songonon. Oh ido, otik doi, huetong. Saya tidak anggap itu. Mau lo denggan ba, mau lihat tema. Tapi kalau itu menyakitkan kita, tidak perlu mematahkan semangat kita. Otik doi, huetong. Luar biasa jawaban dari Paulus. Dan yang keempat, dikatakan, dangadong salahku, anggona huboto. Ketika dia dipercakapkan di jemaat Korintus itu, di parwaroa ibana, di dok ibana ma, dangadong salahku. Alai, ini masih koma, alai dada gawe pitor au. Kita boleh membela diri, ini yang dimaksudkan pada ayat yang keempat. Jadi memang molodang sitong, boido kita membela diri. Paulus juga membela dirinya, dang adong salahku. Tapi dia katakan lagi, alai, dada gabe pitor au. Tapi walaupun aku merasa aku tidak salah, bukan berarti aku benar.
alai Tuhanido na manguhumi au. Yang keempat ini, kalaupun ada sesuatu misalkan amang ina di pahata-hata hita, sesuatu yang dikatakan tidak baik tentang kita, Paulus mau mengingatkan dan gabe sip hita boleh memberikan pembelaan terhadap diri kita. Songon nidok di apostel Paulus di ayat paupaton. Jalana mangihut di ayat 5, disinilah penekanan sesuai topik minggu. Di bahini unang hamu manguhumi di nasotikina. Tagan soro Tuhani. Amang inang ada yang bawa tertib acara, boleh dibuka ayat ini bagian belakang. Dan saya minta amang inang yang memegang tertib acara atau pegang bibel, membaca bersama-sama ayat yang kelima. Karena ini menjadi inti dari topik minggu kita akan temukan di sini. Rap mahita majaha ayat 5. Di bahini jangan menghakimi sebelum waktunya. Aidang tukinai adong doan non tikina. Ternyata yang paling penting bahasa unang hita manguhumi di dunia ini, saat ini, sekarang ini sampai belum Yesus datang menjadi hakim atas kita, kita memang tidak boleh menghakimi. Jadi orui, bahkan hilangkan manidok menghakimi. Dikatakan pada ayat 5, unang hamu manguhumi dinasotikina. Berarti ada waktunya kan? Kalau dikatakan, tapi waktunya kapan? Ketika Yesus datang. Lalu ketika Yesus datang, memang dangadong beti kita disitong. Laho, pasitong-sitong diri. Karena Tuhan sudah berdiri menjadi hakim atas kita. Dibuka marisi buku pustaha. Dan dibacakanlah setiap nama. Molojo ni tuhata akagoar di pustaha dibain asini rohana alusaku o Tuhaku audison. Ada waktunya ketika nama kita dibacakan. Dibacakan. Dan Tuhan akan menghakimi kita. Dan kita tidak bisa membawa pembela-pembela. Adong do pengacaraku. Setabi Tuhan. Catokin. Ujo-ujo pengacaraku dah. Asai bela hita? Tidak. Tapi kita akan berdiri di hadapan Tuhan. Dan penghakiman Tuhan itu benar. Tidak bisa digugat. Tidak ada di sana pengaruh apapun. Tuhan mengetahui semua. Rekam jejak kita semua akan diputar. Apa yang kita perbuat di dunia ini semua akan dibacakan. Bisakah kita mengelak? Tidak. Jadi kapan kita mau merubah sebelum Tuhan penghakim yang agung itu datang? Saat ini. Sekarang segera perbaiki apa yang kurang dari hidup kita. Sebelum hakim agung itu datang menghakimi kita. Hari ini adalah waktunya. Sekaranglah waktunya terjadi perubahan, pertobatan bagi kita. Apa yang kurang mari kita perbaiki. Kalau kita selama ini hanya masih sebagai orang-orang yang melihat kekurangan, alidang ulu kita turut serta, maka hari ini mari kita berubah. Sotung jolo salpui di dok buku Ede. Jangan sampai lewat waktunya. Dungatiki parasian. Ina Naomi Jo. Sudah mati di bagas rohan yang marede. Nah Ina Naomi ma parjolo ma buat, baru sudah ma aka amate. Molo sadari kon Ina Naomi do muncul alana luar biasa do baju ungu ni nasida. Marsaringar, nang bedang festival ate. Nungatiki parasian, aka ama dot ina ma mangalusi. Rap mangedehon, nung. Amang inang, kita tidak tahu waktu kapan Tuhan menghentikan langkah kita. Boido topu sadarion, boido marsogot. Dan kita tidak bawa apa-apa.
di depan pengadilan Tuhan. Tidak ada. Tapi Tuhan akan pertanyakan apa yang kita buat pada hari penghakiman nanti. Jadi sekarang perbaiki hidup kita. Supaya saat nama-nama kita dibaca, bahkan ayat 5, disimak didok di ayat 5, puji-pujian ganup sian debata. Biarlah kalaupun manusia tidak memuji kita, tapi pada hari penghakiman dia akan memanggil nama kita. Anakku, masuklah kerajaan Allah. Biarlah di dunia ini kita dicela karena kebenaran, kita menderita karena kebenaran. Tapi hari penghakiman Tuhan berkata, anakku, masuklah. Molojowon itu hata akagor di pustaha di bain asini rohana alusaku o tuhaku au dison. Riana hina holongan di bagasan Kristus. Sederhana topik minggu hari ini. Jangan menghakimi. Karena itu, mari hidup untuk saling membangun. Jangan hanya melihat kekurangan orang lain. Dan perbaiki hidup kita. Sampai tiba hari penghakiman nanti. Untuk melakukan yang terbaik. Anggaplah hari ini hari terakhir kita di dunia. Kalau kita sudah dikatakan dokter, 1 bulan lagi Bu, di dunia ini, taroktok, ya kaget. Dan rasanya apa ya mau kulakukan 1 bulan ini? Semua yang baik-baik dilakukan. Sekarang Amanginang, seorang teolog pernah mengatakan, supaya kita terus mengalami pertobatan, anggaplah hari ini adalah hari terakhir. Dan besok kita tidak ada lagi. Alani jaga hati dan pikiran kita. Alami pertobatan. Lamdenggan mana taula. Jangan suka melihat kekurangan orang lain. Hiduplah di dalam Tuhan. Sampai hari penghakiman tiba. Tuhan akan membacakan nama kita sebagai nama-nama nanidok perjabar di harajau ni debata. Tuhan kiranya memberkati. Amin. Martang yang mahita.